Saya percaya Allah bersama dengan kita dan mendengar dan menerima doa dan ibadah kita dan mendengar seluruh doa kita. Dan saat kita memuliakan dan beribadah dalam roh dan kebenaran, saya percaya kalau Allah akan menjawab semua doa dari bibir dan hati kita. Kamu percaya pada hal ini? Saya berdoa untuk hari Rabu terakhir, saat kita menaikkan puji-pujian dan doa, Dia akan mendengarkan dan menjawab doa kita. Amin. Hari ini adalah Rabu terakhir di tahun ini, dan hari ini adalah pelajaran terakhir dari seri kitab Daniel ini. Kan? Akhirnya kita bisa pindah ke topik yang lain, tapi kita hanya membahas tentang hal-hal yang basic, tentang bagian luar dari kitab Daniel. Dan sekarang kamu sudah memiliki pengertian dari uh, ajaran dasar Daniel pada saat saya menjelaskan atau kamu mendengar atau membaca di Alkitab pelajaran tentang Daniel. Saya berdoa semoga hal ini bisa menambah pengertian kamu dan akan bisa menambah fondasi kamu yang telah kita lewati, dan ini bisa berguna. Pendeta Abraham Park, pendeta pendiri kita, pernah berkata, dan saya juga pernah berkata ini beberapa kali, akhir dari setiap tahun, akhir dari setiap bulan, akhir dari setiap hari, kita harus menjalankan akhir dari hidup kita. Kita harus berlatih dan bersiap untuk akhir dari zaman ini. Dan saya percaya saat kita beribadah kepada Allah dan semakin dekat dengan akhir dari tahun ini, saya pikir topik ini di Daniel pasal 12 adalah pesan yang paling sempurna yang bisa mempersiapkan kita untuk akhir zaman. Dan saya benar-benar berdoa, mari kita berdoa bersama, kalau kita akan berada di sini di akhir zaman juga. Dan semoga kita memuliakan Allah, beribadah kepada Allah saat Dia kembali dan membawa kita kembali. Amin. Jadi Daniel pasal 12, pelajaran ke-19, berkat mencapai 1335 hari. Kita telah belajar tentang aspek sejarah dari 1260 hari, 1290 hari, dan 1335 hari minggu lalu. Dan hari ini kita akan melihat aspek yang berbeda dari 1335 hari. Bacaan kita hari ini di Daniel pasal 12 ayat 11-12. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Ini adalah firman Allah. Amin. Jadi yang pertama-tama arti dari 1260 hari dan 30 hari. Yang pertama, 1260 hari adalah adalah 3,5 tahun terakhir yang kita pelajari di kitab Wahyu. Juga di Daniel, minggu lalu itu adalah 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi 1 masa ditambah 2 masa, tambah setengah masa, itu adalah 3,5 masa atau 3,5 tahun. Dan itulah masa kesusahan yang sangat besar kepada jemaat kudus Allah. Wahyu pasal 13 ayat 5, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Ini juga merujuk pada binatang yang berasal dari laut. Dan kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Dan kalau kita menghitung kalender Yahudi, 12 bulan setahun itu adalah 3,5 tahun. Dan ini adalah kekuasaan yang diberikan kepada binatang untuk memberikan kesusahan dan penderitaan kepada jemaat-jemaat Allah. Dan 3,5 tahun terakhir ini
untuk mempermudah kita sebutnya 3,5 tahun terakhir, dan ini terjadi setelah 3,5 tahun yang pertama, dan kita telah belajar kalau 3,5 tahun yang pertama itulah waktu ketika jemaat Allah bertumbuh dan dilatih dalam firman Allah, dan juga termasuk mereka yang memproklamasikan firman Allah, seperti ketika Yohanes menerima kitab kecil dan memproklamasikannya lagi, mewahyukannya lagi firman yang telah ia terima. Dan setelah itu tiba, 3,5 tahun terakhir itu adalah masa kesusahan untuk jemaat Allah. Titik awal dari 3,5 tahun terakhir itu di Daniel pasal 12 ayat 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu 1290 hari. Kita udah belajar nih minggu lalu. Dan ini adalah titik awal dari 3,5 tahun yang terakhir, yaitu ketika penganiayaan itu dimulai. Ibadah yang formal itu benar-benar dihentikan. Daniel pasal 3 ayat 19-20, kita melihat kalau hal ini terjadi pada Daniel dan hidupnya. Maka berubahlah wajah Nebukadnezar karena amarahnya yang meluap-luap terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu ia memerintahkan agar dapur api itu dipanaskan 7 kali lipat daripada yang sudah ada. Kemudian ia memanggil beberapa orang yang kuat dari bala tentaranya untuk membelenggu Sadrak, Mesak, dan Abednego dan melemparkan mereka ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Ini adalah waktu ketika penganiayaan dan kesusahan besar bagi Daniel dan ketiga temannya. Dari sana kita pikirkan tentang 30 hari, kesengsaraan 30 hari. Minggu lalu kita belajar tentang 1260 hari. Itu adalah 3,5 tahun yang terakhir. Lalu kita juga berbicara tentang 1290 hari, yaitu ketika Allah mendapatkan kemenangan, ya kan? Akan tapi sampai poin titik kemenangan itu, kesulitan dan cobaan akan terus berlangsung dengan semakin berat. Jadi 30 hari ini bukan hanya kita duduk dan kita nonton cerita kemenangan Allah, kita sebenarnya ada di dalam penganiayaan dan percobaan ini sama seperti Daniel. Ini adalah klimaks dari 3,5 tahun. Klimaks dari penganiayaan dan kesedihan dan kesulitan. Daniel pasal 6 ayat 7, kami semua pejabat tinggi kerajaan ini, para penguasa, wakil raja, penasihat, dan penegak hukum telah sepakat untuk meminta agar Baginda mengeluarkan suatu peraturan yang tidak mungkin ditarik kembali dalam keadaan apapun. Peraturan ini berupa larangan supaya selama 30 hari ini jangan ada orang yang meminta kemurahan dari siapapun, dari dewa maupun dari manusia, kecuali dari Baginda sendiri. Orang yang tidak menaati peraturan ini akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi 30 hari ini ada 30 hari penganiayaan. Ini adalah cobaan. Dan 30 hari dalam hidup Daniel itu adalah penuh dengan cobaan dan menunjukkan cobaan dan yang akan terjadi selama 30 hari ini untuk berjalan dari 1260 ke 1290 hari. Dan saya benar-benar berdoa, dan mari kita berdoa bersama-sama kalau kita semua tidak menghentikan iman kita bahkan pada saat dapur api itu dipanaskan 7 kali atau bahkan di depan gua singa. Apa kamu sudah takut? Kamu sudah menyerah? Saya menyerah, saya berikan bendera putih. Mari kita berpegang. Ini pasti nggak gampang. Tapi setan mulai menggunakan strateginya dan mulai bekerja dari saat ini. Kamu tahu cara strategi membunuh katak? Kalau kamu taruh katak di kamu tahu kalau kamu taruh katak kodok di panci panas, dia langsung lompat kan? Tapi kalau misalnya kamu taruh di dalam panci yang dingin, terus kamu panaskan pelan-pelan, dia nggak akan tahu kalau ia mati kepanasan. Sampai ia sadar, itu sudah menjadi sup kodok.
Setan juga memanaskan kita sedikit dengan sedikit. Dia mencoba membuat kita menyerah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Oh, ini nggak berarti apa-apa, hanya ini, bagian ini. Kamu lepaskan ini. Dan pada akhirnya ia akan bam, pukulan terakhir dan kita jatuh. Amin. Oh, enggak. Kamu nggak akan jatuh. Kamu nggak boleh bilang amin ketika saya bilang ini. Kamu nggak akan jatuh kan? Jadi apa harus kita lakukan? Semua jemaat kudus, mereka tidak menunggu sampai akhir itu. Jadi mereka harus memulai dari saat ini. Kita harus melewatkan penipuan setan dari saat ini dan seterusnya setiap hari. Kalau tidak, artinya apa? Kita harus menang setiap hari dari hari ini dan pada akhirnya kita akan memberikan pukulan terakhir pada setan. Amin. Terima kasih. Arti dari 45 hari dan 1335 hari. Untuk yang terpilih, untuk yang menerima firman. Inilah waktu yang diberikan untuk menghindari musim dingin atau hari Sabat. Ini adalah waktu yang secara rohani tidak jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Karena Yesus berkata di Matius pasal 24 ayat 20-22, 45 hari ini sangat penting dan harus ada untuk kita. Supaya kita bisa menerima kemenangan yang sempurna dan terakhir. Dan akhirnya kita menerima kebangkitan dan transfigurasi. Matius pasal 24 ayat 20-22. Berdoalah agar pengungsian itu jangan terjadi pada musim dingin atau pada hari Sabat. Karena akan ada penganiayaan yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah dan tidak akan pernah terjadi lagi. Sebenarnya jika masa itu tidak dipersingkat, maka semua orang akan binasa. Tetapi masa itu akan dipersingkat demi umat pilihan Allah. Jadi untuk umat pilihan Allah, untuk yang terpilih, ini akan mengizinkan mereka untuk melewati menghindari musim dingin atau hari Sabat. Ini adalah masa kesusahan bagi Yakub. Kejatuhan Yerusalem merupakan pertanda kehancuran atau kejatuhan akhir dunia. Yeremia pasal 30 ayat 7. Sesungguhnya sepanjang sejarah tidak pernah ada masa kengerian seperti yang datang itu. Masa itulah masa kesusahan bagi umatku. Bagi Yakub seperti yang belum pernah dialami mereka. Namun Allah akan menyelamatkan mereka. Allah akan menyelamatkan mereka. Itulah pemulihan dari pembuangan Babel, keselamatan dari penghakiman terakhir. Tapi sebelum keselamatan itu, kesusahan Yakub akan terjadi dulu. Jadi apa itu kesusahan Yakub? Kesusahan Yakub. Rumah Laban kan? Melewati mengambil hak lahiriah supaya saya bisa menerima apa yang saya dapat dijanjikan dari hak lahir itu. Tapi untuk berkat itu menjadi nyata dan diberikan pada kita, kesusahan Yakub akan terjadi terlebih dahulu. Dan hal ini bukan hanya kesusahan seperti stres, tapi inilah proses ketika Yakub tumbuh dalam iman, proses ketika Yakub diberkati oleh Allah, proses ketika Allah mempersiapkan Yakub untuk tingkat berikutnya dalam hidup dia dan perjalanan dia. Dan yang ketiga, ini adalah kesempatan terakhir bagi umat Allah untuk menerima curahan kasih karunia dan kasih-Nya. Waktu bagi rahmat, kasih, dan anugerah. Jadi kesengsaraan dan kasih karunia itu selalu datang bersama-sama. Karena tanpa kasih karunia-Nya kita tidak dapat melewati kesengsaraan. Jadi adalah waktu ketika Allah memberikan, ya pasti adalah waktu yang sangat sulit untuk kita lewati dan bertahan, tapi pada saat yang sama Ia akan memberikan kita kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saat kita berdoa tahun 2024, mari kita juga berdoa, Bapa,
Saya tahu kalau setan akan bekerja keras untuk memberikan saya waktu yang, berat dan ini akan sulit untuk melewati dunia ini dan dosa saya. Akan tetapi, saya mencari untuk kasih karuniamu yang besar sehingga kamu bisa melewati, eee, cobaan dan, eee, cobaan itu tanpa kemampuan Allah, kita akan kalah, itu pasti. Tapi dengan kasih karunia Allah, kita pasti akan bisa mendapatkan kemenangan. Yang keempat, Allah akan mempersingkat waktu ini. Matius pasal 24 ayat 21-22 kita baca sebelumnya. Ini berkata, karena akan ada penganiayaan yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah tidak akan pernah terjadi lagi. Sebenarnya jika masa tidak dipersingkat, maka semua orang akan binasa. Tapi masa itu akan dipersingkat demi umat pilihan Allah. Kejadian pasal 29 ayat 20, demikianlah laki bekerja 7 tahun lamanya untuk memperoleh Rahel, tapi baginya masa itu serasa hanya beberapa hari saja karena ia sangat mencintai gadis itu. Untuk dia, waktu 7 tahun yang begitu lama, itu hanya seperti setiap hari, berapa hari. Bagaimana mungkin ini mudah? Ini mungkin kalau Allah memotong waktu itu. Allah akan mengubah, eee, waktu dan periode. Daniel pasal 2 ayat 20-23, katanya, "Terpujilah nama Allah untuk selama-lamanya karena Dia sajalah yang memiliki segala hikmat dan kuasa. Segala sesuatu yang terjadi di dunia berada di bawah pengawasannya. Dialah yang mengubah saat dan masa. Dialah yang menyingkirkan raja-raja dan mengangkat raja yang baru. Dialah yang memberi hikmat kepada orang-orang bijak dan akal budi kepada orang-orang pandai." Allah adalah Allah yang menciptakan seluruh dunia. Allah adalah Allah yang menciptakan waktu. Jadi bagi Allah, waktu itu tidak penting. Bukan sesuatu yang sulit karena ia berasal dari kekekalan. Jadi Allah bisa mengubah waktu, Allah bisa mempersingkat waktu untuk jemaat-jemaat kudusnya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7, Bapalah yang menetapkan waktunya, jawab Yesus, kalian tidak perlu mengetahuinya. Allah, Bapa, ia memiliki kuasa untuk mengubah waktu. Yosua pasal 10 ayat 12-14, ketika orang Israel sedang mengejar dan menumpas orang Amori, musuh mereka, Yosua berdoa kepada Tuhan lalu berkata dengan nyaring di hadapan orang banyak itu, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan bulan berhentilah di atas lembah Ayalon." Maka matahari dan bulan tidak bergerak sampai Allah melakukan pekerjaan yang sangat sangat berkuasa yang kita tidak bisa pikirkan dan kita tidak bisa mengerti. Jadi apakah mungkin untuk kita menerima transfigurasi itu? Kamu mungkin pikir, berapa tahun lagi ya saya punya ya? Kalau saya mati di umur 47 tahun ini, jadi berapa lama lagi saya punya? Kita mungkin berpikir seperti itu kan? Tapi untuk Allah Bapa, waktu itu tidak berarti apa-apa, ya kan? Kamu tahu ketika saya menyadarinya saya merasa sangat diberkati. Ketika saya menonton waktu saya kecil, waktu saya bukannya bukannya kecil banget, tapi saya lebih muda, saya nonton Superman. Itu movie originalnya. Dan Superman, saya tidak bersaksi tentang Superman di sini ya. Ini bukan cult, bukan grup yang mengikuti Superman, tapi dia di luar dari dunia, dia memiliki ayah bapa yang di dunia, lalu ia mulai menjadi Superman di umur 30 dan ada begitu banyak kebetulan yang paralel. Tapi karena kasihnya kepada siapa namanya? Louis? Dia melakukan pekerjaan yang begitu begitu menakjubkan, memutar waktu. Dan saat saya nonton film itu,
Saya pikir kalau Superman melambangkan Yesus Kristus dan kita adalah Lois-nya, dan Lois mati, dan dia putar kembali waktunya. Jadi saya bisa hidup lagi dan saya tidak pernah mati. Ya kan? Saya nggak pernah mati. Untuk saya bukan Lois, tapi untuk Lois, dia nggak mati karena waktunya itu diputar. Ini seperti kartun fiksi kan, tapi itu saya pikir, ide ini kalau kalau Allah mau, dia bisa melakukan apapun dengan waktu ini, ya kan? Jadi maksudnya adalah kita memiliki harapan karena kita memiliki Tuhan kita yang memiliki kuasa atas waktu dan masa. Tapi untuk mereka yang tidak dipilih dalam 45 hari ini, bukan 45 hari yang literal ya. Kamu tahu ini ya, ini adalah figuratif atau simbolik. Tapi ini adalah saatnya mereka menyadari bahwa firman Allah benar dan mereka dihakimi. Itu sebabnya akan ada gigi yang gemeretak karena mereka menyadari, firman Allah itu benar. Tapi saat mereka menyadari itu tidak ada cara untuk mereka untuk bertobat atau kembali karena itu sudah terlambat dan mereka akan dihakimi. Roma pasal 3 ayat 4. Tentu saja tidak. Meskipun semua orang di dunia ini pendusta, Allah bukan pendusta. Ingatkah saudara akan kata-kata dalam kitab Mazmur tentang hal ini? Bahwa firman Allah itu selalu terbukti kebenarannya siapapun yang mengujinya. Mereka mengaku dengan bibir mereka bahwa firman itulah kebenaran. Tapi mereka adalah salah. Tapi itu sudah terlambat. Ini adalah waktu penghakiman 7 cawan. Segala kutukan yang tertulis dalam 4 Injil akan dicurahkan pada si jahat. Daniel pasal 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang dapati namanya tertulis dalam kitab itu. Yesus selama ini berdiri di sisi kanan tahta Allah sebagai mediator atau perantara. Tapi ketika waktunya tiba, dia akan mengganti pakaiannya menjadi pakaian hakim dan kembali ke dunia ini. Dan dia akan memberikan penghakiman terakhir pada dunia ini. Itu adalah ketika hal ini terjadi. 7 cawan, penghakiman 7 cawan. Sekarang kesimpulan, rahasia mengatasi 45 hari. Kamu mau tahu? Saya akan beritahu kalau kamu berjanji kalau kamu akan mengikutinya. Karena adalah waktu yang sangat sulit. Itu sulit untuk mencapai dari 1290 hari sampai 1335 hari. Maka dikatakan berbahagialah orang yang tetap nanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Dalam versi yang lain, dalam versi NRSV, berbahagialah orang yang tetap bertahan dan mencapai 1335 hari. Artinya bertahan di sana, di NRSV. Di versi NLT, New Living Translation, berbahagialah mereka yang menunggu dan bertahan sampai akhir dari 1335 hari itu. So, mari kita menjadi orang yang bertahan, yang menunggu dan bertahan sampai akhir. Apa yang akan dilakukan? Ya, setan akan memberikan kita begitu banyak alasan supaya kita pergi dan tidak bertahan. Tapi berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti di dalam firman Allah. Akhir dari 1335 hari adalah kembalinya Tuhan dan transfigurasi akan terjadi. Itu akhir dari 1335 hari.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menerima hikmat. Inilah waktu kita tidak bisa lewati tanpa menerima hikmat dari Allah. Daniel pasal 12 ayat 1, banyak orang yang disucikan dan dimurnikan dan diuji, tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Bahkan ketika kita ingin menunggu dan bertahan, kalau kita tidak mengerti, sangat tidak mungkin bagi kita untuk melakukannya. Saat kita yang berpegang, saya berpikir tentang film mata-mata saat orang baik yang ditangkap oleh musuhnya lalu disiksa. Bagaimana orang itu bisa bertahan? Kadang-kadang mereka menyerahkan hidup mereka kan, tanpa memberitahukannya rahasianya. Apa yang memberikan mereka motivasi dan semangat untuk berpegang pada rahasia itu tanpa memberitahunya? Hanya mereka yang mengetahui rahasia itu dan betapa pentingnya rahasia itu, konsekuensi yang bisa memberikan hidup mereka, bahkan hidup mereka untuk hal ini. Kecuali kita tahu, kita memahaminya, kita tidak akan, tanpa kita memahami, kita tidak akan bisa bertahan. Jadi saya berdoa kita memiliki hikmat itu, kebijaksanaan itu, dan bagaimana kita mendapatkannya. Ini adalah hikmat itu, tapi ini dan pekerjaan dari Roh Kudus. Dan kita tidak hanya tahu, tapi kita juga bisa melihat. Kita bisa melihat dunia itu. Kita bisa melihat supaya kita bisa menerima iman itu. Semoga Allah membuka mata rohaniah kita untuk melihat dan mendapatkan kebijaksanaan. Bukan hanya mengerti, tapi bisa melihat. Ya, melihat. Kita harus bisa melihat dan mengerti. Amsal pasal 3 ayat 15-17, karena kebijaksanaan semacam itu jauh lebih berharga daripada permata. Tidak ada suatu apapun yang dapat menyamainya. Pada saat jadi kalau bahasa Inggris itu adalah kata dia atau perempuan, itu adalah Sophia. Tapi artinya Sophia itu apa? Sophia adalah kebijaksanaan. Jadi ini adalah kebijaksanaan macam ini jauh lebih berharga daripada permata. Tidak ada suatu apapun yang dapat menyamainya. Kebijaksanaan memberikan umur panjang, kekayaan, kehormatan, kesenangan, perdamaian. Siapa yang ingin kebijaksanaan? Saya mau, karena saat saya mendapatkan kebijaksanaan, saya mendapatkan umur panjang, kekayaan, kehormatan, kesenangan, dan perdamaian. Jadi jalannya penuh dengan kesenangan. Dan saat kita memiliki kebijaksanaan, kita tahu bagaimana menyenangkan Allah. Bagaimana kita bisa berjalan menuju kedamaian itu, Raja Damai. Yang kedua, kita harus bisa bolak-balik dengan cepat. Daniel pasal 12 ayat 4. Tapi Daniel rahasiakanlah nubuat ini, materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Apa yang terjadi pada akhir zaman? Banyak orang akan menyelidikinya, orang akan pergi ke sana kemari, dan pengetahuan akan menjadi sangat malu. Orang ke sana kemari itu memiliki konotasi apa? Mereka akan bolak-balik dengan cepat. Dan ini terjadi saat ini, di dunia ini juga. Bukan hanya mereka maju ke sana ke sini atau bolak-balik karena naik mobil atau pesawat yang cepat, tapi mereka bolak-balik begitu cepatnya dalam kecepatan megabytes, gigabytes, dan terabytes. Informasi pergi bolak-balik begitu cepat. Itu yang terjadi di dunia ini. Tapi apa yang kita lakukan secara rohani? Menerima firman Allah. Apakah kamu terlalu lelah untuk bolak-balik gereja untuk menerima firman Allah? Ketika dunia ini begitu cepat bolak-balik, kita harus bisa bolak-balik dengan cepat menerima firman dan memproklamasikan firman-Nya juga.
hal akan terjadi dengan lebih cepat, dan pada saat hari semakin dekat, kita akan harus mengerti dan memproklamasikan firman Allah. Jadi kita harus bolak-balik untuk belajar bolak-balik ke sana kemari secara rohania, mengajarkan firman Allah dengan lebih efektif, dengan lebih pasti. Cepat itu tidak cukup. Harus cepat dan yakin. Dan pengetahuan akan bertambah. Orang dunia ini dan data akan bekerja dengan cepat, dan kita juga harus bolak-balik menerima firman dan memproklamasikan firman dengan benar, dengan lebih rajin, dan yakin memastikan kita ada kehilangan firman, dan pengetahuan akan bertambah. Pengertian akan firman itu akan bertambah melalui pekerjaan dan Roh Kudus. Artinya apa? Kita harus semakin rajin dan efektif dalam mempelajari firman Allah dan memproklamasikan firman Allah. Yang ketiga, jangan lelah, jangan menyerah dalam menunggu. Yeskiel pasal 12 ayat 22-25. Hai anak debu, bukankah umat Israel sering menyindir demikian? Hari demi hari kami telah lalui, tapi tidak ada satupun dari segala penglihatan itu yang telah menjadi kenyataan. Artinya apa? Kita udah menunggu terlalu lama. Pelajaran tentang akhir zaman itu nggak dipenuhi dalam waktu saya. Semua wahyu ini batal. Karena itu katakanlah kepada mereka begini, Tuhan Allah berfirman, aku akan mengakhiri sindiran itu supaya tidak akan ada lagi yang berkata demikian. Sekarang waktunya telah tiba, semua penglihatan akan menjadi kenyataan. Kamu akan melihat sendiri bahwa nubuat tentang Yerusalem sebagai tempat yang aman dan tentram itu palsu semata-mata, karena akulah Tuhan, apa yang telah kufirmankan pasti terjadi. Tidak akan ditunda-tunda lagi, hai Israel, kaum pemberontak. Aku akan menjadikannya kenyataan pada masa hidupmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saya berdoa, Allah akan berbicara melalui Jemaat Zion. Dan karena Allah berbicara tentang firman, Allah akan memenuhinya. Jadi tolong doakan akan hal ini. Apakah itu saya atau orang lain yang berbicara melalui pulpit ini, Allah akan berbicara. Dan apa yang dikatakan oleh Allah akan dipenuhi. Bukan hanya di gereja ini, tapi juga untuk bangsa ini dan dunia ini. Yang keempat, doa untuk mempersiapkan dan siap untuk 1260 hari, 1290 hari, 1335 hari. Kita harus berdoa. Kita telah membaca ini, bagaimana Allah membantu Yosua, tapi dikatakan hanya karena doa satu orang. Jadi dikatakan belum pernah ada hari semacam itu, dan tidak akan ada lagi peristiwa Tuhan menghentikan matahari dan bulan hanya karena doa satu orang. Jadi pada saat kita berdoa, Allah akan mendengar. Dan Allah akan memenuhi doa kita, bukan karena yang kita inginkan, tapi dengan caranya memastikan kalau kebaikannya akan dipenuhi. Kesimpulan, Allah akan meletakkan setan di bawah kaki kita pada saat waktu ini. Allah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kutaklukkan musuh-musuhmu di bawah telapak kakiku. Allah berdiri di sebelah kanan Allah. Sampai kapan? Sampai saya menaruh semua musuh kamu di bawah kakimu. Semoga Allah menaruh musuh kita, setan, bukan di bawah kakinya, tapi di bawah kakimu juga. Semoga kita mendapatkan kemenangan saat kita sampai pada akhir dalam hidup kita. Semoga kita bisa mengakhirinya dengan kemenangan, dengan menaruh setan di atas kepala kita, di bawah kaki kita. Dan semoga Allah membantu kita melakukannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kita tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman.
sangat ambigu dan memusingkan, tapi saya berdoa saat kita hidup dalam kehidupan iman kita setiap hari berjalan dengan kamu akan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan, bantu kita untuk tahu dan siap saat kita mempersiapkan dan berdoa dan melihat apa yang kita lakukan selama 1 tahun terakhir, saat kita mempersiapkan mengakhiri tahun ini dan masuk ke dalam tahun baru. Allah Bapa, tolong bantu kita untuk mempersiapkan kita mengakhiri waktu ini dan masuk ke dalam dunia surga yang baru, dan bantu kita untuk bertobat atas segala kesalahan dan dosa kita, melewati semua kegelapan dan perbudakan dari semua dosa-dosa kita dan mendapatkan kemenangan. Dan semoga kita bisa menyanyikan lagu kemenangan yang Kau berikan pada kita pada akhir tahun ini. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, percaya Kau bersama dengan kita, terus berjalan dengan Gereja Sayon. Setiap anggota dari Gereja Sayon akan mendapatkan kemenangan dan bersama dengan Kamu pada hari ubah. Dalam nama Yesus kita berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.